Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat siapa yang merubah tanda batas pada tanah. Bifathil mimi alamatu hududiha. Manar dengan menjadikan mim berharokat fathah, manar adalah tanda pada batas tanah. Qala fin nihayah, Ibnul Athir rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab An-Nihayah, ay ma'alimuha wa hududuha, yaitu batas-batas pada tanah. Wahiduha takhm, bentuk tunggalnya takhm. Qila, dikatakan, arada hududal harami khassatan, Rasulullah menginginkan batas-batas di haram secara khusus. Wa qila, dan dikatakan, huwa amun fi jami'il ard, ia umum untuk semua batas-batas tanah pada bumi. Wa arada al-ma'alim allati yuhtada biha fi at-tariq, dan Rasulullah menginginkan tanda-tanda yang dijadikan sebagai petunjuk di jalan. Wa qila, dikatakan, huwa an yadkhula ar-rajulu fi mulki ghairihi fayaqtati'uhu zulma. Makna merubah manaral ardi adalah seseorang masuk pada milik orang lain lalu mengambilnya dengan paksa, dengan kezaliman. Lalu dia mengambilnya dengan kezaliman. Qala wa ruwiya takhum, diriwayatkan takhum bi fathit ta, taknya dijadikan berharokat fathah, alal ifrad, karena tunggal. Wa jam'uhu tukhum, bentuk jamaknya tukhum, bi dhammit ta'i wal kha, dengan menjadikan ta dan kha berharokat dhammah. Intaha, selesai. Wa taghyiruha an yuqaddimaha aw yuakhiraha, merubahnya adalah memajukannya atau mengakhirkannya. Fayakunu hadha min zulmil ard, ini termasuk mendolimi tanah atau kezaliman pada tanah. Alladhi qala fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama shibran minal ardi tawwiqahu yawmal qiyamati min 7 aradin.
ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. Pada hadis terdapat faedah bolehnya melaknat ahli kezaliman dengan tanpa ditentukan. Wa amma la'nul fasiqil muayyani fa fihi qaulan, adapun melaknat orang fasik secara tertentu padanya terdapat dua pendapat. Ahaduhuma, pertama, annahu jaiz, bahwasanya itu boleh dilakukan. Ikhtarahu Ibnul Jauzi wa ghairuh, pendapat ini dipilih oleh Ibnul Jauzi dan selainnya. Watsani, kedua, la yajuz, tidak boleh. Ikhtarahu Abu Bakrin wa Abdul Aziz wa Syekhul Islam, pendapat kedua ini dipilih oleh Abu Bakar Abdul Aziz dan Syekhul Islam. Wa qala an-Nawawi rahimahullahu taala, an-Nawawi semoga Allah merahmatinya berkata, wattafaqal ulama'u ala tahrimil la'ni, para ulama sepakat diharamkannya melaknat. Fa innahu fil lughatil ib'adu wa tard, secara bahasa melaknat artinya menjauhkan dan mengusir. Wa fi syar'i, secara syariat melaknat artinya al-ib'adu min rahmatillah, menjauhkan dari rahmat Allah. Fala yajuzu an yub'ada min rahmatillahi man la yu'rafu haluhu wa khatimatu amrihi ma'rifatan qat'iyyatan. Tidak boleh menjauhkan orang yang tidak diketahui keadaannya, tidak diketahui akhir urusannya dengan pengetahuan yang pasti, tidak boleh dia dijauhkan dari rahmat Allah. Tidak boleh menjauhkannya dari rahmat Allah. Falihada qalu, oleh karena inilah mereka berkata, la yajuzu la'nu ahadin bi'ainih, tidak boleh melaknat seseorang secara tertentu, musliman kana au kafiran au dabbah, orang muslim atau orang kafir atau binatang, illa man alimna binassin syar'iyyin annahu mata 'ala al-kufri au yamutu 'alaihi ka Abi Jahl wa Iblis, kecuali siapa yang kita ketahui berdasarkan nas syariat bahwa dia mati di atas kekafiran seperti Abu Jahal dan Iblis. Wa amma la'anu bil wasfi falaysa biharam, adapun melaknat dengan sifat maka tidak haram. Kala'nil wasilati wal mustawsilah wal washimati wal mustawshimah wa akilir riba wa mukilihi wal musawwirina wal zalimina wal fasiqina wal kafirina wa la'ni man ghayyara manaral ardi wa man tawalla ghayra mawalih wa man intasaba ila ghairi abihi wa man ahdatha fil islami hadathan aw awa muhditha wa ghairu dhalik. Adapun melaknat dengan sifat maka tidak haram, seperti melaknat orang yang menyambung rambut, orang yang meminta rambutnya disambung, orang yang bertato, orang yang minta ditato, pemakan riba, orang yang menjadi sebab orang lain makan riba, orang-orang yang suka melukis makhluk hidup, orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir. Melaknat
siapa yang merubah batas-batas tanah, melaknat siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, melaknat siapa yang membuat perkara baru di dalam agama Islam atau melindungi orang yang melakukannya, dan selain itu. Mimma ja'atin nusus syar'iyyatu bi itlaqihi 'ala al-awsafi la 'ala al-a'yan. Dari apa yang ada pada nas-nas syariat, kemutlakannya dengan sifat-sifat dan dengan tidak menentukan. Wallahu a'lam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid, berkata, wa an Tariq bin Shihab, dari Tariq bin Shihab. Tariq bin Shihab al-Bajali al-Ahmasi, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah mendengar dari Nabi, sehingga hadisnya mursal. Sahabi radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 83 Hijriah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dhubab, ada seseorang yang masuk surga karena lalat. Wa dakhalan nara rajulun fi dhubab, dan ada seseorang yang masuk neraka karena lalat. Qalu, para sahabat berkata, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawwizuhu ahadun hatta la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Ada dua orang yang melewati suatu kaum, yang mana kaum itu memiliki berhala. Satu orang pun dari dua orang itu tidak diperbolehkan melewati mereka sampai mendekatkan sesuatu kepada berhala itu, mendekatkan dirinya kepada berhala itu dengan sesuatu. Faqalu li ahadihima, mereka berkata kepada salah seorang dari dua orang laki-laki itu, qarrib, dekatkan dirimu kepada berhala dengan sesuatu. Qala laisa 'indi syai'un uqarrib, laki-laki itu menjawab, aku tidak memiliki sesuatu pun yang aku bisa mendekatkan dirinya, mendekatkan dengannya kepada asnam, mendekatkan diriku kepada asnam dengannya. Qalu lahu, mereka mengatakan kepadanya, qarrib walau dhubaban, dekatkan dirimu dengan dekatkan dirimu walaupun dengan lalat kepada berhala. Faqarraba dhubaban,
laki-laki itu mendekatkan dirinya dengan lalat kepada berhala, fakhallu sabilah. Lalu karenanya mereka membiarkan laki-laki itu melewati mereka. Fadakhalan nar. Karenanya laki-laki itu masuk neraka. Wa qalu lil akhar. Kaum itu berkata kepada yang lainnya, qarrib, dekatkan dirimu dengan sesuatu kepada berhala. Qala, laki-laki itu menjawab, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal. Aku tidak akan mendekatkan diriku kepada seorang pun dengan sesuatu selain Allah azza wa jalla. Aku tidak akan mendekatkan sesuatu pun kepada seorang pun selain kepada Allah azza wa jalla. Aku tidak akan mempersembahkan sesuatu untuk seorang pun selain kepada Allah azza wa jalla dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya. Fadarabu unuqah. Karenanya mereka memenggal leher laki-laki itu. Fadakhalal jannah. Karena perbuatannya laki-laki itu masuk surga. Rawahu Ahmad. Diriwayatkan oleh Ahmad. Keterkaitan hadis ini dengan bab, bahwasannya hadis ini menunjukkan menyembelih itu ibadah, dan bahwasannya menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan syirik. Faedah-faedah yang dipetik dari hadis ini, penjelasan bahayanya perbuatan syirik walaupun kecil. Sesungguhnya syirik menjadi sebab masuknya neraka. Sesungguhnya tauhid menjadi sebab masuknya ke dalam surga. Bahwa manusia kadangkala terjerumus dalam perbuatan syirik sementara dia tidak menyadari bahwa syirik akan menjadikannya masuk neraka. Peringatan dari dosa walaupun kecil, bahwa laki-laki ini masuk neraka dikarenakan suatu sebab yang awalnya dia tidak meniatkannya. Tidak lain dia melakukannya karena ingin menyelamatkan dirinya dari suatu keburukan ahli berhala. Bahwa seorang muslim apabila melakukan perbuatan syirik, maka perbuatan syirik itu membatalkan keislamannya dan dia bisa masuk neraka. Karena laki-laki ini muslim. Kalau dia bukan orang muslim, dia tidak mengatakan, Rasulullah tidak mengatakan dakhalan nara fi dzubab, dia masuk neraka karena lalat. Sesungguhnya yang dianggap adalah amalan hati walaupun kecil, amalan anggota badan. Sesungguhnya menyembelih adalah ibadah. Mempersembahkannya untuk selain Allah adalah syirik besar. Keutamaan dan buah yang agung dari tauhid. Keutamaan bersabar menjalani kebenaran. Syarah penjelasan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Ibnul Qayyim semoga Allah merahmatinya berkata, qala al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Muawiyah. Abu Muawiyah menyampaikan hadis kepada kami. Dia berkata, haddatsana al-A'mash.
Al-A'mash menyampaikan hadis kepada kami an Sulaiman bin Maisarah, dari Sulaiman bin Maisarah, an Tariq bin Shihab yarfa'uh, dari Tariq bin Shihab dia memarfu'kannya, qal ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dhubab, ada seseorang yang masuk surga gara-gara lalat. Al-hadis. وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله. Tariq bin Shihab adalah Al-Bajali Al-Ahmusi Abu Abdullah. Ra'a an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa rajul. Pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia sudah dewasa. Qala Al-Baghawi, Al-Baghawi berkata, wa nazala al-Kufah. Tariq tinggal di Al-Kufah. Wa qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata, ra'a an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma' minhu syai'a. Pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mendengar sesuatu pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidh berkata, idza thabata annahu ra'a an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa huwa sahabi. Apabila tetap adanya bahwa Tariq melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sahabat. وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي. Apabila tetap adanya bahwasanya Tariq tidak pernah mendengar satu hadis pun dari Nabi, maka riwayatnya dari Nabi mursal sahabi. Wa huwa maqbulun 'ala ar-rajih. Mursal sahabi diterima berdasarkan pendapat ulama yang benar. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. Wafat Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu berdasarkan apa yang dipastikan oleh Ibnu Hibban, yaitu pada tahun 83 Hijriah. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannata rajulun fi dhubab. Ada seseorang yang masuk surga gara-gara lalat. Ay min ajlihi. Fi yaitu min ajli. Min ajlihi. Karena fi artinya karena. Lianna fi ta'ti lit-ta'lil. Karena fi bisa bermakna karena. Qauluhu, perkataan Tariq bin Shihab, qalu, para sahabat mengatakan, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana itu terjadi wahai Rasulullah? Ka'annahum taqallu dzalik, seolah-olah mereka menganggap kecil perkara itu. Wa ta'ajjabu minh, dan mereka terheran-heran karenanya. Fabayyana lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, ma sayyara lahum hadzal amra al-haqira indahum 'azima. yastahiqu hadza 'alaihi al-jannah wastawjibul akhara alaihi an-nar. Perkara yang mereka anggap remeh, padahal perkara itu perkara yang sangat besar. Ya, Nabi menjelaskannya kepada mereka, yang mana ada satu orang gara-gara perkara ini masuk surga, dan ada satu orang lagi gara-gara perkara ini masuk neraka. Qauluhu, perkataannya, faqala, lalu berkata, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Ada dua orang melewati suatu kaum yang memiliki berhala. As-sanamu makana manhutan ala surah. Sanam adalah yang dipahat dengan suatu bentuk. Wa yutlaqu alaihi al-wathan, dan dia disebut juga dengan wathan, kama mar, sebagaimana telah berlalu. Qauluhu la yujawizuhu, ay la yamurru bihi wa la yata'addahu ahad.
Perkataannya la yujawizuhu, yaitu tidak melewatinya seorang pun, hatta yuqarriba lahu syai'an wa in qal, sampai orang yang mau melewatinya mendekatkan sesuatu kepada berhala itu walaupun sedikit. Qauluhu, perkataannya qalu lahu, orang-orang itu mengatakan kepada yang ingin melewati, qarrib walau dubaban, dekatkan walaupun dengan lalat. Faqarraba dubaban fakhallu sabilahu fadakhala an-nar. Lalu laki-laki itu mendekatkan dirinya kepada berhala itu dengan lalat, lalu mereka membiarkan laki-laki itu melewati mereka. Fadakhala an-nar, lalu laki-laki itu masuk neraka karenanya. Wa fi hadha, pada hal ini terdapat faedah bayanu 'azamati syirik, penjelasan besarnya perkara syirik, walau fi syai'in qalil, walaupun pada sesuatu yang sedikit, wa annahu yujibun nar, bahwa syirik menjadi sebab masuk neraka, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga untuknya dan tempat tinggalnya neraka. Orang-orang yang zalim tidak memiliki penolong sama sekali. Surat Al-Maidah ayat 72. Wa fi hadzal hadits, pada hadis ini terdapat faedah al-hadaru minal wuqu'i fi syirik, hati-hati terjerumus dalam perkara syirik, wa annal insana qad yaqa'u fihi wa huwa la yadri annahu minasyirki alladhi yujibun nar, bahwa seseorang kadangkala terjerumus dalam perkara syirik sementara dia tidak menyadari bahwa perbuatannya itu syirik, termasuk syirik yang menjadi sebab masuk neraka. Wa fihi, pada hadis ini terdapat faedah annahu dakhala an-nara bisababin lam yaqsidhu ibtida'an, bahwa laki-laki ini masuk neraka karena suatu sebab yang awalnya dia tidak meniatkannya. Wa innama fa'alahu takhallusan min syarri ahli sanam, tidak lain dia melakukannya karena ingin menyelamatkan dirinya dari keburukan ahli sanam, para penyembah berhala. Wa fihi, pada hadis ini terdapat faedah anna dzalika ar-rajulu kana musliman qabla dzalik, bahwa laki-laki itu sebelumnya orang yang beragama Islam. Wa illa falau lam yakun musliman lam yaqul dakhala an-nara fi dhubab, kalau laki-laki itu bukan muslim maka Nabi tidak mengatakan laki-laki itu masuk neraka gara-gara lalat. Wa fihi, pada hadis ini terdapat faedah anna 'amalal qalbi huwal maqsudul 'azam, bahwa amalan hati adalah perkara yang diniatkan yang paling agung. Hatta 'inda 'abadatil awthani dzakarahu al-musannifu bima'na, hingga menurut para penyembah berhala ini disebutkan oleh penulis secara maknanya. Qauluhu, perkataannya, wa qalu lil akhari qarrib, mereka mengatakan kepada laki-laki yang lainnya, dekatkan. Qal, laki-laki itu menjawab, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal, aku sungguh tidak akan mendekatkan sesuatu pun kepada seorang pun selain Allah azza wa jalla. Fa fihi, pada hadis ini terdapat faedah bayanu fadilatit tauhid wal ikhlas was salabati fid din, penjelasan keutamaan tauhid, keikhlasan dan kekokohan di dalam beragama. Wa fihi, pada hadis ini terdapat faedah ma'na qaulihi fil hadis, arti sabda Nabi pada hadis, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu min, hendaknya dia membenci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya darinya. Kama yakrahu an yukdhafa fin nar, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Qala al-musannif, penulis mengatakan, wa fihi, pada hadis ini terdapat faedah
ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin, mengetahui kadar syirik pada hati orang-orang yang beriman. Kaifa sabara 'alal qatli wa lam yuwafiqhum 'ala talabatihim. Bagaimana orang mukmin bersabar dibunuh dan tidak menyetujui mereka akan permintaan mereka, ma'a kaunihim lam yatlubu minhu illa al-'amal adh-dhahir, padahal mereka tidak meminta darinya kecuali amalan lahiriah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis semoga Allah merahmatinya berkata, fihi masail, pada bab ini terdapat masalah-masalah. Al-ula, pertama, tafsiru qul inna salati wa nusuki, penafsiran firman Allah qul inna salati wa nusuki. Al-thaniyah, kedua, tafsiru fasalli li rabbika wanhar, kedua penafsiran fasalli li rabbika wanhar. Al-thalithah, al-bada'atu bila'anati man dhabaha li ghairillah, memulai dengan melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ar-rabi'ah, keempat, la'nu man la'ana walidayhi, melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa minhu an tul'ana waliday rajuli wa minhu an tal'ana waliday rajuli fayal'anu walidayk, termasuk perbuatan ini adalah kamu melaknat kedua orang tua seseorang, lalu seseorang itu melaknat kedua orang tuamu. Al-khamisah, yang kelima, la'nu man awa muhditha, melaknat orang yang melindungi muhdith. Wa huwa ar-rajulu yuhdithu syai'an yajibu fihi haqqallah. Muhdith adalah laki-laki yang membuat sesuatu perkara baru yang mana padanya terdapat hak Allah, fayaltaji'u ila man yujiruhu min dhalik, lalu dia berlindung kepada orang yang melindunginya dari perkara itu. Artinya supaya selamat dari hukuman karena melakukan perkara yang baru dalam agama, dia berlindung kepada orang lain lalu orang lain melindunginya. As-sadisah, yang keenam, la'nu man ghayyara manaral ardi wa hiya al-marasim allati tufarriqu baina haqqika wa haqqi jarika min al-ardi fatughayyiruha bitaqdimin aw ta'khir. Melaknat orang yang merubah batas-batas tanah yang membedakan antara milikmu dengan milik tetanggamu, merubahnya dengan cara mendahulukannya atau mengakhirkannya. As-sabi'ah, ketujuh, al-farqu baina la'nil muayyani wa la'ni ahli al-ma'asi ala sabilil umum, perbedaan antara melaknat orang tertentu dengan melaknat ahli kemaksiatan secara umum. Al-thaminah, yang kedelapan, hadhil qissatul azimatu wa hiya qissatud dzubab, kisah yang sangat agung ini adalah kisah lalat. At-tasi'ah, yang kesembilan, kaunuhu dakhalan nara bisababi dzalika adz-dzubab alladhi lam yaqsidhu bal fa'alahu takhallusan min syarrihim, keberadaan laki-laki masuk neraka karena lalat itu yang mana dia tidak meniatkannya awalannya, pertamanya, bahkan melakukannya karena ingin menyelamatkan dirinya dari keburukan mereka. Al-ashurah, ke-10, ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin, mengetahui kadar syirik pada hati orang-orang yang beriman. Kaifa sabara adzalika 'ala al-qatli wa lam yuwafiqhum 'ala talabihim ma'a kaunihim lam yatlubu illa al-'amal adh-dhahir. Bagaimana laki-laki itu bersabar untuk dibunuh sementara dia tidak menyetujui mereka atas permintaan mereka, padahal mereka tidak meminta darinya kecuali perkara yang lahir.
saja. Al-hadiyata asyarah ke-11, annalladzi dakhala an-nara muslimun. Sesungguhnya yang masuk neraka itu orang yang beragama Islam, li'annahu law kana kafiran, karena kalau dia orang kafir, lam yaqul dakhala an-nara fi dzubab. Karena kalau dia kafir, Nabi tidak mengatakan masuk neraka gara-gara lalat. Ats-tsaniyata asyarah ke-12, fihi syahidun lil hadits sahih. Pada hadis ini terdapat penguat untuk hadis yang sahih. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin alihi wan naru mithlu dzalik. Surga itu sangat dekat kepada kalian sebagaimana dekatnya, lebih dekat lagi daripada terompah sandalnya. Wan naru mithlu dzalik, neraka pun demikian seperti itu. Ats-tsalitsata asyarah ke-13, ma'rifatu anna amal al-qalbi huwa al-maqsudul a'zam, mengetahui bahwa amalan hati adalah yang dimaksudkan yang paling agung. Hatta 'inda 'abadatil authan, sampai menurut para penyembah berhala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.